Pemirsa, sejak kedatangannya ke Indonesia dari Jerman, negara yang menjadi tempat menetapnya selama puluhan tahun itu, permasalahan yang mendera Bunda Korla seakan tidak pernah berhenti. Sejak viral kemunculannya di jagat dunia maya, dengan sepak terjangnya dan celotehan-celotehannya yang vulgar seperti tanpa batas, mengundang pro kontra dari warganet. Ada yang merasa terhibur dengan candaannya yang lugas, namun tidak sedikit pula yang menolak bahkan menentang gaya candaan Bunda Korla tersebut. Setelah beberapa pihak dan warganet menentang dan memprotes aksi Bunda Korla yang dianggap melanggar norma dan budaya yang ada di masyarakat, kini giliran pengacara ternama Farhad Abbas yang mengancam akan melaporkan Bunda Korla ke polisi dengan tindak pidana asusila. Farhad menilai goyangan Bunda Korla dianggap tidak mendidik dan mengandung unsur porno aksi. Lewat unggahan di Instagram Stories-nya, Farhad menyebut Bunda Korla sudah bertindak berlebihan karena dianggap terlalu porno, sehingga negara harus menghentikan aksinya itu. Mantan suami Nia Daniati itu menilai bahwa aksi Bunda Korla yang berjoget sangat merusak budaya Indonesia. Bahkan tak segan Farhad mengimbau Bunda Korla agar segera kembali ke Jerman. Silakan Korla pulang ke negerinya yang memberi dia pekerjaan. Jangan ganggu ketenangan kenyamanan budaya Indonesia. Kepada dunia pariwisata untuk pertunjukan-pertunjukan yang dilakukan oleh Mang Korla ini agar dihentikan, diboikot. Karena kalau tidak diboikot akan berdampak pada penyebaran akun-akun porno dan akun-akun kalimat-kalimat cabul yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai seni, kepribadian, harkat martabat bangsa Indonesia. Saat ini, Farhad Abbas tengah mengumpulkan bahan-bahan yang akan dipakai sebagai barang bukti yang sudah tersebar luas di sosial media untuk menyeret selebgram bernama lengkap Cynthia Korla Priscilia itu ke ranah hukum. Dia harus menyelesaikan proses hukum sebelum tanggal dia pulang nanti. Walaupun dia udah pulang, kita tetap akan melaporkan. Kalau perlu dipakai upaya paksa untuk dikembalikan ke Indonesia nanti. Akan segera kita kirimkan surat untuk dicekal di keimigrasian ketika laporan kita ini berjalan. Karena saya berbicara secara pribadi maupun secara LSM, saya bicara bahwa pasti akan kita laporkan. Teman-teman kan pasti bertanya, kita akan kirimkan somasi. Somasi ini sudah kita sebar dan kita nyatakan sebagai somasi terbuka ya. Ini bukan perkara asusila antara suami istri, tapi antara seorang public figure di media sosial di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pengacara yang kerap menjadi kuasa hukum beberapa selebriti itu menilai kalau apa yang dilakukan selebgram yang kini menetap di Jerman itu mengandung porno aksi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Siapa yang mau ikut saya yang tidak setuju dengan perilaku porno aksi, pornografi, porno kalimat, dan porno-pornoan yang dilakukan oleh Mang Korla, ayo bergabung dengan kita. Dan kalian harus lihat sebenarnya apa yang terjadi. Ini bukan masalah sirik atau iri dengan popularitas. Karena yang terjadi adalah adanya perilaku yang tidak Pancasila. Itu perilaku barat aja nggak kayak gitu. Nggak pernah saya lihat itu orang barat, orang Jerman, orang manapun ngomong kalimat yang super kotor. Hei Mang Korla, kalimatmu itu super kotor. Dan itu kelewatan gitu. Ya, jadi terlepas itu ada hiburan, tapi itu hiburan kotor. Yang namanya bulu film juga hiburan, tapi dilarang. Itu ada aturan, tidak boleh. Pornografi itu nggak boleh. Nah, di sini harus berpikir gitu. Dan orang-orang yang sekarang ada di sekeliling yang menyanjung-nyanjungkan, termasuk artis-artis, mau itu artis sejenis dengan dia atau artis-artis yang mau juga gila tampil, ingatin kalian bertobatlah, berhentilah. Setelah sukses menggelar jumpa fans dan penggemarnya di Jakarta beberapa hari lalu yang tampil dengan gayanya yang khas, banyak penolakan yang terjadi di masyarakat akan aksi Bunda Korla tersebut. Lantas akankah pro kontra yang mulai muncul di masyarakat itu membuat Bunda Korla, Ivan Gunawan, dan panitia mengurungkan niatnya untuk menggelar meet and greet di 2 kota selanjutnya? Masih ada di Medan, masih ada di Surabaya. Bunda juga mau syuting iklan, mau syuting video klip. Jadi dia doain Bunda sehat, karena sekarang Bunda mau ke dokter mata. Dia mau cek matanya karena mau lasik. Kalau Bunda kan punya kemarin kan baru bikin lagu gitu kan, baru jadi lagunya Mana Bunda Mana Bunda, lagu
yang Mbak Tuti Wibowo kan sekarang udah ada versi suara bundanya. Jadi aku cuman ya ngejagain aja, ngejagain dari jauh. Bunda tidak bisa memutuskan kehendak Allah. Kayak gini pun bukan Bunda yang berhayal, bukan Bunda yang meminta, tapi sudah Allah jalannya. Korla, Bunda Korla, nanti kau seperti ini, tahun sekian, bulan sekian, kau akan dicintai sama anak-anak Muslim Nusantara. Ya kan, nanti juga begitu. Keinginan Bunda ya akan lama di Jerman. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Bunda nggak bisa nolak. Saya manusia, punya kesilapan, punya kemauan. Tapi kalau Allah bilang tidak bisa, tidak bisa. Kau harus viral, kau harus terkenal, harusnya anak-anakmu baik. Harus. Gimana gue tolak? Kalau saya merasa belum ada yang kontra. Kalaupun kontra itu paling manajer-manajer atau bagian-bagian dari orang-orang yang sejenis dengan mereka. Nggak ada pro kontra, semuanya kontra. Semuanya pro. Ya. Terima kasih Kak Ibu. Langkah hukum yang ditempuh Farhad Abbas seperti tidak main-main. Selain mensomasi dan melaporkan kasusnya ke Mabes Polri, Farhad juga akan mengirim surat ke pihak imigrasi untuk melakukan cekal terhadap Bunda Korla supaya tidak bisa balik ke Jerman. Ya berarti dia tidak bertanggung jawab. Dia harus menyelesaikan proses hukum sebelum tanggal dia pulang nanti. Walaupun dia udah pulang, kita tetap akan melaporkan. Kalau perlu dipakai upaya paksa untuk dikembalikan ke Indonesia nanti. Akan segera kita kirimkan surat untuk dicekal di keimigrasian ketika laporan kita ini berjalan.